Bab 896. Sebagai seorang dokter, Lin Yu terbiasa dengan hal-hal ini sebelumnya, dan melihat postur ini merupakan gangguan medis. Namun, mereka tampaknya datang ke tempat yang salah karena masalah medis. Taman Proyek Bioteknologi Li sedang melakukan penelitian, bukan pusat medis, dan tidak ada obat khusus yang dijual. Jadi Lin Yu memutuskan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini datang untuk menyentuh porselen. Jiarong. Tiba-tiba ada teriakan dari Li Qianhui di taman, lalu Li Qianhui buru-buru lari keluar, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya untuk menyapa Lin Yu dengan penuh semangat. Masuk. Masuk dulu. Itu dia, bos besar itu telah keluar. Sial, kecilkan kepala kura-kura, pergi dariku. Setelah melihat Li Qianhui, beberapa petugas berbakti langsung mengarahkan target mereka, menunjuk ke Li Qianhui dan berteriak dengan marah, berteriak agar dia keluar. Kulit Li Qianhui berubah saat melihatnya, dan ekspresinya sedikit ketakutan. Dia jelas sangat takut pada orang-orang ini, jadi dia menelan. Lin Yu melihat bahwa Li Qianhui masih diikuti oleh Ye Qingmei dan beberapa anggota staf, dan melihat bahwa Ye Qingmei tidak abnormal kecuali kulitnya. Dia merasa lega dan meneriaki Li Qianhui dan Ye Qingmei, "Saudara Li, kakak senior, apa yang terjadi? Kamu datang dulu." Li Qianhui memberi isyarat kepada Lin Yu, berlari ke suatu tempat beberapa meter dari gerbang dan berhenti, dan memandangi beberapa pria berbakti dengan sedikit ketakutan. "Tidak, kamu tidak bisa masuk." Setelah melihat ini, beberapa pelayan berbakti segera mengepung Lin Yu lagi, dengan wajah penuh tekad, jelas tidak takut Lin Yu akan melakukan sesuatu dengan mereka. Lin Yu melirik mereka, lalu menoleh ke Li Qianhui dan berkata dengan keras, "Saudara Li, kelompok Li kita terbuka dan jujur, dan memiliki hati nurani yang bersih. Jika ada yang harus dilakukan, katakan saja secara langsung." Li Qianhui tampak cemas ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, mengedipkan mata pada Lin Yu, dan berkata dengan cemas, "Kamu masuk lebih dulu, dan aku akan memberitahumu ketika kamu masuk." Lin Yu melihat bahwa ekspresi Li Qianhui tidak normal, dan dia tampaknya sedikit tidak masuk akal, dan hatinya bergetar, mungkinkah ada yang salah dengan proyek rekayasa biologi Li? Dia tahu bahwa Li Qianhui mungkin memiliki sesuatu yang tidak nyaman untuk dikatakan di depan banyak orang, jadi dia menyuruh dirinya sendiri untuk masuk, lalu menoleh dan berkata dengan keras kepada beberapa pria berbakti, "Semuanya, saya tidak tahu apa yang terjadi untuk saat ini. Saya masuk untuk berdiskusi dengan Presiden Li. Jika masalah ini ada hubungannya dengan kita harus bertanggung jawab sampai akhir." Tidak. Kamu sangat curang untuk kami. Anak itu baru saja berbohong kepada kita seperti itu, dan kita tidak akan keluar setelah bersembunyi. Beberapa pria berbakti segera merobek pakaian Lin Yu, dan berkata dengan agresif. Lin Yu sedikit malu ketika melihat ini, dan tidak mudah menggunakannya, karena menilai dari ekspresi Li Qianhui, sepertinya masalah ini benar-benar tidak dapat dipisahkan dari mereka. "Biarkan dia masuk, aku keluar." Pada saat ini, Ye Qing menggigit bibirnya dengan erat, dan berjalan ke arah luar taman. Wajahnya menjadi pucat, tinjunya terjepit dengan erat. Jelas dia sedikit takut pada pria berbakti ini, tetapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk pergi keluar. "Datang. Alis bersih. Kamu tidak bisa keluar." Li Qianhui dengan penuh semangat berteriak pada Ye Qingmei. Ye Qing menggigit bibirnya dan dengan gemetar berkata, "Saudara Li, jika masalah ini adalah kelalaian saya pasti tidak akan lepas dari tanggung jawab." Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan menjadi lebih bingung. Dia tidak mengerti mengapa insiden ini menyebabkan Ye Qingmei lagi. Saat berbicara, Ye Qingmei sudah berjalan ke gerbang taman, memandang Lin Yu dengan ekspresi yang rumit, dan ada lapisan air mata di matanya. Melihat bahwa Ye Qingmei juga bertanggung jawab, beberapa orang berbakti segera mengepung Ye Qingmei, dan kemudian melepaskan Lin Yu. "Siapa di antara kamu yang berani menggerakkan jarinya,
aku akan membuatmu lebih baik dari kematian. Lin Yu mengancam beberapa pria berbakti dengan wajah cemberut, dan kemudian bergegas ke Li Zhensheng untuk berkata, "Saudara Li, optimis tentang membersihkan alis Anda." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju taman, dan bergegas ke Li Qianxuan dalam beberapa langkah, dan bertanya dengan cemas, "Saudara Li, apa yang terjadi? Apakah keduanya mati ada hubungannya dengan kita?" "Aku juga tidak tahu ini." Li Qianhui berkata dengan keringat dingin, khawatir. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, "Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu mengapa kamu begitu panik. Mereka mengatakan bahwa kematian kedua orang tua itu terkait dengan kita. Bukan karena orang tua mereka meminum cairan oral Changsheng dari Li Group kita." Li Qianhui berkata dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya. Cairan mulut Li Changsheng. Kulit Lin Yu berubah seketika ketika dia mendengar ini, dan dia sangat terkejut, karena dia tidak memikirkannya sama sekali, jadi dia sangat terkejut ketika dia mendengar ini, dan kemudian mencibir, dengan nada yang agak mengejek, "Ini tamparan di dunia." Changsheng oral liquid menggunakan semua bahan obat Cina yang mengencangkan hangat, yang bermanfaat bagi tubuh tanpa membahayakan, dan 100 kali lebih aman daripada cairan oral perawatan kesehatan yang dijual langsung yang dapat ditemukan di mana-mana di pasar. Inilah yang kami peroleh melalui eksperimen manusia. Hasil nyata. Konyol untuk mengatakan bahwa ada masalah dengan cairan oral Changsheng dari Li Group mereka. Mereka telah melakukan eksperimen manusia dengan begitu banyak sukarelawan, dan tidak ada yang punya masalah. Apalagi ada banyak sekali produk kesehatan yang jelek seperti berbagai merek cuka dan cairan telur dan cairan kesehatan mulut yang beredar di pasaran. Saya belum dengar produk kesehatan mana yang bisa membunuh orang. Paling tidak ada pengaruhnya. Jadi bahkan jika cairan oral Changsheng mereka tidak efektif, ia tidak akan pernah minum sampai mati. Aku tidak tahu kenapa ini terjadi. Li Qianhui menggelengkan kepalanya dengan getir. Saya baru saja keluar untuk berdebat dengan mereka, dan mereka terus menghancurkan ponsel saya, jadi saya bersembunyi dan menelepon Anda dengan ponsel alis yang jelas. Bagi Li Qianjue, dia merasa bahwa para pembuat onar ini lebih sulit dihadapi daripada para pemimpin bisnis yang licik di kelompok raksasa utama dunia. Karena orang-orang ini tidak berdebat dengannya sama sekali, mereka terus berteriak bahwa cairan oral Changsheng dari grup Li telah membunuh orang tua mereka. Tidak ada bukti. Mereka bilang cairan oral kita membunuh orang tua mereka. Adakah bukti? Lin Yu berkata dengan ekspresi cemberut. Ya, tidak ada bukti langsung, tapi mereka membawa pembelian jangka panjang cairan oral Changsheng Li kita dan botol obat yang menumpuk setelah meminumnya, dan rumah sakit juga melakukan pemeriksaan obat pada jenazah. Menurut dua untuk sisa bahan farmasi pada orang tua, rumah sakit membuktikan bahwa kedua orang tua ini memang hanya meminum cairan oral Changsheng Li kami, cairan oral pengobatan tradisional China, dan tidak ada obat barat lainnya di dalam tubuh. Li Qianhui berkata dengan sungguh-sungguh, terlebih lagi, sertifikat kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit menyatakan bahwa kegagalan organ disebabkan oleh obat-obatan. Jika kedua orang lanjut usia ini tidak menggunakan obat lain, bukankah cairan oral kita yang menyebabkan kegagalan organ mereka? Kegagalan organ. Lin Yu mengerutkan kening, merasa sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Fungsi cairan oral mereka adalah untuk memperkuat metabolisme sel dan meningkatkan vitalitas organ. Bagaimana bisa kontraproduktif? Dia merenung sejenak, lalu bertanya, rumah sakit mana yang mereka datangi untuk pemeriksaan? Apakah hasil pemeriksaannya dapat diandalkan? Terpercaya, rumah sakit tempat mereka melakukan pemeriksaan bekerja sama dengan kita. Tadi, saya secara khusus meminta sekretaris memanggil dokter terpercaya untuk memastikan hasil pemeriksaannya oke. Li Qianhui mengangguk, ekspresinya semakin suram. Itu aneh. Lin Yu mengembunkan alisnya karena terkejut. Ya, kurasa itu tidak mungkin,
jadi kumpulan obat yang diminum oleh dua orang tua ini telah dikirim ke laboratorium di dalam untuk diuji, dan belum ada hasilnya. Li Qianhui menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, tapi insiden ini tampaknya membuat Menteri Hao khawatir, dan Menteri Hao mungkin sudah dalam perjalanan. Tidak apa-apa, kami tidak takut pada bayangan saat kami berdiri, dan kami tidak takut pada siapapun yang datang. Lin Yu berkata dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan cepat keluar pintu. Setelah keluar, dia berjalan langsung ke sisi kedua pria tua itu, mengeluarkan sepasang sarung tangan medis sekali pakai dari sakunya dan meletakkannya dengan rapi di tangannya. Mencondongkan badan dan memeriksa mulut dan hidung dua orang tua. Apa yang sedang kamu lakukan? Beberapa orang berbakti segera meneriaki Lin Yu, dan mencoba menghentikan Lin Yu. Saya seorang dokter. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, saya ingin memastikan penyebab spesifik kematian kedua orang tua ini. Sambil berbicara, dia sudah memeriksa mulut dan hidung kedua orang tua itu, dan mengulurkan tangan dan menekan perut mereka. Keluarkan aku dari tanganmu yang bau. Beberapa pria berbakti berteriak dengan marah dan berkumpul untuk memberi isyarat, tetapi Lin Yu sudah berdiri saat ini, melihat beberapa pria berbakti dan berkata dengan dingin, kedua pria tua itu benar-benar meninggal karena gagal organ, dan itu memang disebabkan oleh obat-obatan. Selama ini, selain mengambil cairan oral Changsheng Li Group, pernahkah mereka mengambil cairan oral serupa dari pengobatan Tiongkok? Kulit Lin Yu sangat suram, dan ada sedikit rasa dingin di suaranya. Meski pemeriksaan rumah sakit menunjukkan bahwa kedua orang tua itu hanya meminum cairan oral obat tradisional China dari cairan oral Changsheng, jangan lupa bahwa itu dapat menghasilkan cairan oral obat China ini. Tidak hanya proyek rekayasa biologi Li, tetapi juga proyek rekayasa biologi Yunxi di sebelahnya.